Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi. Dan ya, hari ini happy ya, cukup happy karena pagi-pagi buka langsung hijau ya, wah. Cuma kita tidak tahu ya, apakah ini seperti technical rebound, dead cat bounce atau enggak ya. Kemarin itu sudah bilang ya, turunnya cepat, turunnya dalam, kita potensi dapat technical rebound. Bukan berarti serta-merta kita, oh kalau gitu lain kali pokoknya saham yang lagi merah udah hajar beli aja gitu. Ya tidak semua bisa begitu, tapi ya kalau saham-saham itu adalah saham-saham yang bervaluasi bagus, fundamentalnya bagus, ya mungkin boleh coba-coba iseng-iseng nangkap pisau jatuh. Tapi ingat, nangkap pisau jatuh harus ngerti ilmunya, harus ngerti tekniknya. Dan ya kita mungkin langsung aja lihat ke chartnya ya. Nah, ini dia. Hari ini transaksi walaupun dia rebound bagus, tapi transaksi nggak terlalu besar, 7,2 triliun, dan asing bukan net sell, hampir 300 miliar hari ini. Ya, saya kok kayak dejavu ya, kayak pernah ngalamin hal ini ya. Nggak tahu deh, saya kayak dejavu. Dan ya, kita menantikan besok dia bisa rebound lagi, ya, which is ke atas V-line, ya, kalau kita lihat. Sarapan saya sih dia nggak sampai dead cross ke selendang terhadap ini ya, terhadap V-line ya. Akan bahaya. Nah, ini weekly-nya dia kasih sinyal reversal. Sedangkan di monthly, ya moga-moga dia mantul ya, kena selendang dia mantul. Ya, selendang monthly. Pada dasarnya kalau lihat monthly-nya sih kita fine-fine aja dengan tren ini ya. Maksudnya, toh ekonomi Indonesia masih bagus, bergerak robust, terus banyak kinerja perusahaan-perusahaan juga bagus gitu ya. Harusnya relatif oke ya, tidak ada sentimen negatif yang membahayangi. Seperti saya bilang, eh ya akhirnya Dewan Gubernur memutuskan untuk naikin suku bunga, ya rasanya seperti kayak antisipasi terhadap The Fed yang kemungkinan besar juga akan menaikkan suku bunga di bulan November. Jadi istilahnya lebih baik minta maaf daripada minta izin kali ya katanya orang. Jadi kalau daripada nunggu The Fed dulu naikin suku bunga, mending Indonesia dulu deh yang naikin deh gitu. Nanti minta maaf sama rakyat sama masyarakat. Maaf nih ya, kita lakukan ini untuk tujuannya supaya mata uang asing ya, rupiah tidak kalah terus dari US dollar. Ya, semoga aja. Dan coba kita cek sektorannya deh. Besok lanjut rebound nggak? Sektor basic lumayan ya, not bad ya. Rebound dari cloud, cakep. Semoga besok lanjut. Consumer, cyclicals. Moga-moga bisa naik ke atas V-line dan selendang. Terus energi, sama rebound dari V-line. Sayangnya dia nggak nutup gap. Sayangnya dia nggak nutup gap. Sayang banget. Kalau dia nutup gap, ini perfecto nih. Terus sektor finance, rebound dari support. Ya ini kayaknya bottom support di bawah sini nih. Kayaknya nih. Nah, ini kayaknya ini bottom support nih kayaknya nih. Kayaknya ini bottom support nih. Berapa kali ke sini terus, ya. Terus habis itu ada healthcare, mantap. Breakout. Moga-moga bisa lanjut ya, naik ke atas V-line. Cakep nih. Terus habis itu ada industri, sektor industri, cakep ya, bisa rebound. Ini modelnya candle banyak yang begini ya. Jadi itu salah satu bentuk, salah satu sinyal konfirmasi ya. Terus infrastruktur, oh rebound dari selendang, nice. Brand nih yang bikin nih ya. Mantap. Terus habis itu consumer non cyclicals juga cakep reboundnya. Jadi dua chart yang bagus saya lihat ada di infrastruktur dan consumer non cyclicals nih. Terus properti juga sama. Ini semua sama nih modelnya candle-nya gini. Candle signal reversal. Tekno saya
masih stay away dulu. Terus transportasi, sama ya, hampir semua sama semua, candlenya side by side gitu ya, potensi reboundnya cukup besar gitu. Jadi ini signal signal reversal. Saya nggak hafal, tapi kalian boleh googling signal reversal seperti ini tuh kayak gimana ya. Oke, itu secara sektoral. Jadi kalau lihat sektoralnya sih cukup optimis ya, besok bisa lanjut lagi rebound ya. Dan masuk segmen berikutnya itu ulasan. Kemarin saya ada rekomendasikan beberapa saham, itu bisa cek ya. Tapi tadi ada bahasan di grup kalau Akses dan PTRO ya. Akses di tanggal 16 rekomendasi, sedangkan PTRO juga tanggal 16 dan tanggal 19. Wow, keren banget ya. Tanggal 16 saya rekomendasi pertama, terus habis itu tanggal 19 saya rekomendasi kedua. Dan semua masih on the way, target. Bahkan tanggal 19 kena extension 1, terus di tanggal 16 saya sudah kena extension 3. Wow, hebat sekali gitu ya, saya kaget, amazing nih ya. Nah, saya berharap besok dia bisa naik ke atas ini, ke level ini. Dan target jangka panjang kita berapa nih di sini? Nah, saya diskusi. Sebenarnya ada story terkait PTRO. Cuma saya rasa sebelum berita ini muncul dirilis, saya nggak berani ngomong ya. Pokoknya kita lihat aja nih, smart money besar ya. Ininya juga besar, volume besar dalam beberapa waktu belakangan ini. Transaksi very high, 33 miliar. Sebelumnya cuma 8,6 miliar aja. Dan ya ini waktu itu ada transaksi besar di sini, kalian ingat transaksi besar di sini, transaksi besar, terus kemudian dia turun perlahan-lahan ya. Nah, ini harusnya balik continue. Ini kayak ngeringin market sih, kayak orang bilang istilah ngeringin market. Ada cerita, cuma saya nggak berani share dulu ya. Pokoknya intinya bagus aja, kalian beli aja. Gapnya juga tinggi. Target kalau lancar sampai tujuan bisa ke 5 ribuan. Target saya around 5 ribuan lah ya. Walaupun target optimisnya bisa 6 ribuan lebih, tapi ini dulu aja. Oke. Itu PTRO, terus habis itu S1R juga bagus di weekly, daily, weekly juga bagus banget. Dan ini keluar dari areal downtrend-nya, harusnya juga upside-nya juga sangat-sangat bagus ya. Kalau lihat monthly bahkan lebih bagus lagi. Jadi ini keren semua lah. HS keren, PTRO juga keren ya. Jadi wow. PTRO rebound dari Skyline bahkan. Keren ya. Siapa sih yang buat Skyline? Siapa yang buat coba? Oke. Dan ya, kemarin saya ada rekomendasikan adalah PANI ya. PANI ini bikin galau, tapi saya yakin ini belum selesai, masih bisa berlanjut ya. Dia mau mulai isu lagi. Jujur, not my preferred stock, tapi fine buat yang mau beli. TPIA, saya lebih suka ini. Sayangnya dia tidak bikin higher high, dia tidak lebih tinggi dari high kemarin. Tapi overall oke ya. Terus ada SMSM. Ini juga bagus ya. Dalam tren naik yang kuat dan dia lagi disupport. Besok masih bisa lanjut rasanya. Terus Mayora ini buy on weakness. Yang buy on weakness itu saya rekomendasi apa ya? Lupa. Tapi ini juga bagus ya, ini juga oke. Mayora consumer di tengah kondisi market yang unstable begini, biasanya orang lari ke saham-saham defensif. Salah satunya adalah sektor consumer. Dan ini bisa dilirik. Habis itu ada Java. Ini rekomendasi kita kemarin ya. Belum ke rekomendasi hari ini. Nah, ini juga menarik. Rebound dari support. Cakep ya. Moga-moga besok lanjut. Terus terakhir adalah Harum. Nah, ini buy on weakness nih. Di area Skyline. Dan ternyata dia nggak ke sana. Malah rebound. Ya, spec buy. Malah buy on break besok. Kalau dia besok bisa melewati ini, silakan atur strateginya 1785. Oke, itu ulasan kita hasil rekomendasi tanggal 23 Oktober dan untuk besok tanggal 24 apa aja yang bisa kita tradingin. Pertama yaitu SIDO.
Sido mau bagi dividen interim ya. Tadi saya sudah kasih bocorannya, ada kasih artikel koran di grup VIP, silakan cek and recheck. Dan ini saham fundamental bagus, laporan keuangannya keren. Walaupun nggak profit jumbo, tapi setidaknya dia tidak rugi. Masih ada profit. Dan ini perusahaan bebas hutang dan sangat-sangat sehat sekali. Habis itu ada ICBP. Nah, ini dua emiten yang berbau consumer nih ya. Consumer non-cyclicals. Ini juga menarik untuk dicermati. Rebound dari selendang, dari V-Line ya, sekarang dari V-Line. Nice, besok mau bisa naik lagi. Terus habis itu ada Unilever. Nah, ini juga sama, consumer non-cyclicals. Keren ya. Nice. Saya pernah rekomendasiin Unilever kapan ya? Kok kayak dejavu? Oh, tanggal 17 Oktober. Oke. Semangat saya. Ini tanggal 17 saya rekomendasiin ternyata. Dan sudah sampai T3. Sudah sampai 5%. Nice. Congrats ya. Masih to be continue karena saya masih rekomendasiin. Besok kalau dia bisa naik di atas high-nya, di atas 4.000, harusnya itu masih akan bagus ya. Di tengah kondisi market yang kayak begini, nggak menentu rasanya kalau lihat begini kayak seperti kena oasis ya, kayak air di tengah padang gurun. Habis itu ada ESA. ESA buy on weakness, buy on support ya. Kita lihat dia ada di support ini. Kalau kita panjangin. Nah, dia beberapa kali kena support ini, trendline dia rebound. Dan sebenarnya udah kena target sih, udah hampir kena target. Cuma dia retrace. Moga-moga masih dalam tren naik yang baik dan dia bisa rebound ke atas. Target saya sementara sih dia bisa di atas ini dulu nih, ke atas areal ini. Atas tendang atau mungkin di atas ini. Ini ada gap ternyata ya. Oh, enggak, udah nutup. Ya, 766 ini udah nutup. Ya, moga-moga bisa sampai sini ya. Oke, itu ESA. Terakhir ada Jasa Marga. Jasa Marga ini juga menarik. Sekilas ya, dia juga nurut sama trendline ya. Jadi beberapa kali dia kena ini rebound. Nah, ini dia baru pullback nih yang di sini nih. Jadi menarik ya besok. Spek buy di 4320. Kalau bisa naik lagi, cakep lah ini ya. Nah, ini cakep lah. Jasa Marga. Tapi sebenarnya ada alternatif selain Jasa Marga, yaitu Doit. Tadi di grup VIP komplain, Doit ceritanya bagaimana ya, gagal akuisisi, tapi pada dasarnya peluang masih bagus. Ya, kalau saya bilang kita terlepas dari itu, kita spekulatif baik karena dia udah kena support, jadi menarik untuk dicermati. Besok jika Doit bisa lanjut di atas 394, which is adalah high hari ini, spekulatif buy. Oke? Ya, itu dia. Oke, itu rekomendasi ulasan market review untuk perdagangan tanggal 25 Oktober 2023. Semoga kebaikan membawakan profit buat teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.